Welcome to my channel. Salam sehat, salam profit. Yang pertama kali mampir ke channel ini jangan lupa subscribe, like, dan komen. Free edukasi, info, dan fisikal saham kripto your wajib. See you at my channel. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Herman Oswin. Teman-teman, selamat datang yang pertama kali hadir. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen teman-teman. Dan hari ini saya mau membagikan tanggal 5 Juni ya teman-teman. Kalau kita lihat dari indeks kita di alternatif.me ya, fear and greed index kita adalah extreme fear ya teman-teman ya, masih 10 ya. Ini masih ketidakpastian tentang Bitcoin. Tapi teman-teman tetap bisa cuan ya, baik kita main di future atau main di spot, asal kita memilih token atau koin yang memang fundamentalnya bagus ya. Nah, kalau kita lihat dari secara teknikal ya teman-teman ya kalau teman-teman lihat video-video saya sebelumnya ya, dimana kalau Bitcoin kalau belum tembus di 32.500 secara sempurna selama 2 hari, itu belum dikatakan untuk channel uptrend teman-teman. Ini masih bearish ya, bearish sideways teman-teman ya. Kalau kita lihat di time frame day ya, di sini di hari ini tanggal 5 Juni ya teman-teman, di jam 10 malam ya, kita bisa lihat bahwa di sini ada sinyal sell ya di sistem saya sini di sekitar 29.700 ya. Kalau orang yang bermain spot ya teman-teman udah pasang short ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat lebih rinci lagi ya di time frame 30 menit, memang sekarang masih ada sinyal orang yang pasang long ya teman-teman ya. Karena kalau dia belum tembus di 29.900 ya, dia bisa ke bawah lagi teman-teman ya. Jadi di sini kalau teman-teman yang bermain future sangat enak ya. Dia tinggal kita ke arah resisten, kita tinggal pasang short. Jangan lupa juga pasang stop loss-nya juga ya teman-teman ya. Dan memang saya selalu bilang di sini memang resisten yang kuatnya dia 32.500 sudah paling kuat ya. Kalau dia tembus ke atas minimal 2 hari sudah bisa melanjutkan. Kalau sudah dia belum tembus ya teman-teman ya, dia tidak bisa melanjutkan ya. Yang kemarin tembus di 31.000, akhirnya dia mental lagi ke bawah ya teman-teman ya. Jadi memang di sini juga jangan sampai kena bull trap ya teman-teman ya. Jangan sampai kita sangka long rupanya sangka naik tiba-tiba turun. Jadi memang harus benar-benar waspada teman-teman ya. Di sini tidak ada market yang 100% kita analisa benar, cuma kita bisa antisipasi ya teman-teman. Kalau kita lihat memang di sini di coin glass ya di 4 jam aja teman-teman. Di sini masih ada yang pasang statics di Binance tuh 52% ya, yang pasang long, yang future di shortnya ada 47% ya, masih seimbang ya, karena orang masih bimbang ya, malah ada prediksi Bitcoin bisa tembus di bawah sampai 23.000 sampai 20.000 ya teman-teman ya. Jadi memang di sini saya lihat sih masih sangat sideways ya kalau saya lihat masih. Jadi di sini ya sampai kapan kita tidak bisa tebak teman-teman ya. Karena di sini kabar pun juga masih sama kayak dulu-dulu ya tentang The Fed menaikkan suku bunga ya. Jadi kembali lagi di sini jangan brutal untuk trading ya teman-teman ya. Jadi selalu pasang atau kita lihat kalau kita bermain dengan future ya kita lihat time frame yang lebih dekat ya, jangan lupa gunakan stop loss. Nah teman-teman, hari ini saya mau membahas salah satu token ya teman-teman ya. Teman-teman bisa ke vitainu.org ya teman-teman. Jadi di sini ada di jaringan Binance Smart Chain dan di VeChain sendiri teman-teman ya. Dia adalah first midpoint in metaverse katanya ya teman-teman, kan dimana dia buy and fee-nya kecil ya teman-teman. Dan di sini kalau teman-teman lihat ya sudah ada bisa lihat di Forbes, Investing, Benzinga, Yahoo Finance, Publish Osh ya. Jadi di sini dia juga sudah di audit certik. Kemudian di Coin Market ada, Coin Mooner ada, di SimpleX juga ada, di CoinLord ada, Kupay ada, token merge ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Dan kalau kita lihat dari roadmap-nya ya, nah itu paling penting ya. Di Q1 2021 dia ada launch di November 2021 ya on the VeChain ya teman-teman ya. Kemudian dia exchange listing di VitX, Hotbit, and di GiveNext. Kemudian dia tracker listing di CoinGecko dan CoinMarket sudah ada di sana. Kemudian dia juga udah dari program, dia ada Metaverse 3D Models and VR Chatbot ya teman-teman. Kemudian dia ada Metaverse perbandingan nih Vinu vs Shiba dan battle animasinya. Kemudian staking program di GiveNext ya teman-teman ya. Kemudian di Q1-nya ada multi chain ya, Bridge to Binance Smart Chain. Kemudian di exchange listing di
Max, Bitrue, PancakeSwap, Chainbits ya di Q1 2022. Kemudian dia juga ada di Forbes Investing, kemudian di Blockchain Awards di India, Nepal. Kemudian dia transparansi ya, dia terbuka untuk verify supply dia di CoinGecko. Kemudian dia bisa staking program di Max, kemudian dia juga ada reward program, kemudian ada burn, ada metaverse, kemudian ada marketingnya di Brave Browser and Bad Brigades di Q2-nya 2022. Teman-teman bisa lihat dia ada multi chain ya, kemudian dia certik audit sudah CoinMarket-CoinGecko, kemudian dia ada nanti ada merchandise, ada staking program di BitStacks, kemudian ada marketing di Liga 2002 dia ada multi chatnya, ada bisa bridge, kemudian dia juga ada VenuSwap ya, beta staking program di VenuSwap, metaverse ya biasa NFT dan avatar collection, marketing, kemudian di Q4 2022 dia ada bridge juga ya, jembatan dengan berbagai dengan multi chain, kemudian dia ada DAO ya teman-teman ya, ada VenuSwap ya biasa staking program, metaverse dia update lagi, kemudian di 2023 dia juga ada multi chain lagi ya, dia ada DAO juga, kemudian ada metaverse lebih lengkap lagi, virtual world, sandbox ya, kemudian di virtual land ya. Jadi kalau saya lihat sih cukup oke lah ya teman-teman ya untuk awal. Jadi kita kalau misalnya teman-teman mau trading di sini, teman-teman juga harus lihat chartnya, teman-teman juga lihat roadmapnya, teman-teman juga lihat dari developernya ya, dari komunitasnya ini juga teman-teman bisa lihat dia di meme, salah satu meme coin ya yang memang ya kita lihat memang ya standar ya sekarang MFT, metaverse ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat di sini ya. Dan kalau kita lihat dari Twitternya, teman-teman bisa ke Twitternya di Vita Inu ya. Dia ada 25.000 follower dan dia sudah 1.954 tweets ya. Jadi cukup aktif dan cukup banyak. Dan kalau kita lihat di sini memang dia teman-teman bisa lihat dia ada perbandingan ya. Dia juga akan nanti ada listing juga mau di Bibit ya teman-teman ya. Dan juga dia ada di KuCoin juga. Kemudian teman-teman bisa baca di sini ya. Dia juga top metaverse project di sini, teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman nanti bisa baca di sini. Kemudian teman-teman juga dia juga udah di audit ya. Audit certik ya. Jadi memang kalau token meme ini kalau sudah di audit certik ya salah satu nilai plusnya ya teman-teman ya. Walaupun nggak ada jaminan kalau memang sudah di audit certik udah pasti tidak scam, kata siapa, banyak ya teman-teman. Jadi memang harus pakai uang dingin, uang yang siap hilang. Kalau teman-teman mau buat trading, buat hit and run ya nggak ada salahnya, karena kita juga melihat apakah developer mengerjakan sesuai dengan roadmap atau tidak, dan apakah dia update atau tidak. Dan kalau saya lihat di sini memang nilai skornya 86 ya, cukup lumayan bagus ya kalau kita lihat, karena dia ada dua major yang masih belum diselesaikan, satu minor sama dua informasi ya. Kemudian kalau kita lihat dari telegramnya, teman-teman bisa follow telegramnya di Vita Inu, dia ada 14.000 member dan 569 yang online ya. Kalau kita lihat juga langsung klik chartnya teman-teman ya, yang paling penting, karena di sini dia total supply-nya ada hampir 1 quadrillion ya teman-teman ya. Dia sudah ada di burn dan dia sekarang market cap-nya di 10 juta ya. Jadi sebenarnya kalau token yang saya selalu bilang, token di baru atau di mana dia bisa bertahan di range market cap di 5, 10 sampai 15 ya, di bawah 15 juta. Kalau dia masih bertahan naik, dan itu akan naik. Tapi kalau tidak, itu ya akan kembali lagi akan dump dan akan ya bisa soft scam dan rug pull ya teman-teman ya. Kalau kita lihat sendiri dari chartnya memang dia sempat dump banget, habis itu kemudian dia mulai ada kehidupan ya teman-teman ya. Jadi kalau memang teman-teman mau trading hit and run nih saatnya seperti kayak gini, karena kalau kita lihat dari sekarang nih di time frame day-nya ya teman-teman, kita bisa lihat time frame day-nya di sini dia memang di secara Bollinger Band masih di tengah ya teman-teman ya. Kalau teman-teman cuan 10 sampai 20% teman-teman langsung hit and run ya silakan. Kalau teman-teman yang mau long term sampai misalkan teman-teman mau 50%, mau 100% teman-teman buat TP ya silakan. Itu sesuai dengan strategi teman-teman. Dan kembali lagi di sini bukan ajakan beli atau jual, teman-teman nanti bisa riset sendiri apakah token ini memang sesuai dengan kriteria teman-teman atau tidak ya. Jadi kalau misalkan saya secara lead teknikal memang cukup oke ya. Jadi cukup aktif ya. Di sini juga memang ada yang beli, ada buy ya, atau ada yang ratusan sampai ribuan ya, seribuan dolar beli, jadi cukup oke ya. Jadi kembali lagi ini juga teman-teman nanti bisa lihat ya, karena di sini secara super trendnya dia masih di atas 0,0-nya 7.500 ya.
dia sempat kemarin kill 10 lagi, akhirnya turun ya di sini ya, di sekitar tanggal April ya teman-teman ya. Nah di sini dia udah mulai koreksi dan dia ada mulai kenaikan ya. Jadi kalau saya sendiri udah ada belum? Kalau saya sendiri masih pantau ya teman-teman ya. Saya nunggu harga bawah. Saya nunggu harga bawah supaya apa? Jangan sampai kita nyangkut. Kalau nyangkut ujung-ujungnya ya kita jadi top up terus ya, kembali lagi kita akan nyangkut. Secara time frame 4 hour memang di sini tuh resisten ya teman-teman ya. Kalau saya mau nunggu tuh di area 0,0-nya 940 lah teman-teman, kalau memang mau tunggu lagi ya sabar ya. Jadi di sini juga bukan token yang memang oke, maksudnya dalam arti kalau kita misalkan mau hit and run kita tunggu memang harga bawah. Kecuali kita memang untuk jangka panjang, kita beli pakai uang dingin ya, uang siap hilang ya teman-teman juga silakan. Jadi teman-teman pakai strategi teman-teman ya. Jadi setiap orang punya strategi beda-beda ya. Dan memang di sini kalau misalkan kita main token micin itu memang harus beresiko. Jadi jangan sampai kita all in, dan all in-nya di saat kita difomoin di harga tinggi, kembali lagi kita ujung-ujungnya nyangkut ya teman-teman ya. Jadi tetap kita harus lihat secara teknikal juga. Walaupun secara token micin tidak bisa dianalisa secara 100% secara teknikal, tapi kita bisa masuk di angka-angka yang bawah teman-teman ya. Karena saya selalu bilang kalau di sini market cap-nya masih 10 juta masih oke ya, kalau memang teman-teman memang mau masuk di dan memenuhi kriteria untuk teman-teman trading ya. Itu aja ya teman-teman yang saya mau bagikan, dan teman-teman nanti juga bisa update juga apakah token ini oke atau enggak di misalkan websitenya di whois.com ya. Nah kalau kita lihat dari registernya ini dia 8 November 2021 dan ini udah mulai expired nih di 8 November 2022. Jadi kembali lagi sisa sekitar 5 bulan lagi ya. Kalau misalkan developer serius pasti perpanjang ya. Teman-teman juga harus pantau ya kalau teman-teman yang ada Vita Inu ya. Kalau misalkan teman-teman yang tidak ada Vita Inu ya tidak usah perhatikan. Tapi kalau di sini dia mendekati tidak diupdate, nah itu harus waspada juga. Apakah memang ini developer benar-benar kerja atau tidak. Dan kalau kita lihat di token Sniper ya, ini salah satu tools yang teman-teman bisa pakai untuk lihat token ini oke atau enggak. Dan secara nilai belum ada, tapi dia bersumber bahwa di sini masih ada total supply-nya yang belum benar-benar di burn. Nah, kita bisa lihat di mana? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Dia Vita Inunya, teman-teman lihat di sini. Holdersnya ada berapa sekarang? Holdersnya ada 10.000 holders ya teman-teman ya. 10.089. Dan dia di sini, kalau teman-teman lihat dia ada sempat di burn ya. Kemudian dia keluar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Walletnya di sini. Nah, teman-teman bisa lihat holdersnya dan di burn-nya. Total burn-nya berapa? Nah, teman-teman bisa lihat. Di sini ada sekitar Vita Inu. Jadi tadi ada 3% ya, tapi kalau di sini walletnya itu ada sekitar 80% ya. Kalau kita lihat memang sangat banyak ya developernya ini. Nah, kembali lagi ini memang warning ya kalau buat teman-teman yang maksud dengan seperti ini, karena resiko memang tinggi. Karena dompet wallet developernya sangat besar ya. Jadi memang di sini harus waspada. Kecuali teman-teman yang main hit and run untuk 10-30% teman-teman langsung run ya. Jadi nggak ada salah. Karena market selalu benar ya teman-teman ya. Intinya teman-teman juga jangan beli di pucuk ya. Kalau kita lihat secara detailnya ya, di sini memang tadi no address-nya dia sudah di burn ya. Jadi sudah out di 3 hari lalu, sudah dibuat di no address-nya sudah di burn ya. Nah, kalau kita lihat dari Twitter-nya sendiri, teman-teman bisa update di sini Twitter-nya bahwa dia sudah di burn hampir 300 triliun ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi dia ada update di sini. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Dia sudah di burn. Nah, totalnya ada sepanjang all time-nya dia ada 38 triliun ya teman-teman ya, sudah di burn ya. Kemarin dia sempat totalnya 38 triliun yang sudah di burn. Jadi masih sangat banyak karena supply-nya adalah total supply-nya adalah 1 kuadriliun ya. Itu aja teman-teman yang saya mau bagikan tentang Vita Inu ya di saat token-token pada lagi down ya, tapi kita tetap bisa cari cuannya. Kalau misalkan yang penting kita lihat beli di harga bawah, jual di harga atas ya teman-teman, jangan kebalik ya. Beli di harga atas, jual di harga bawah ya. Ya, kita kapan profitnya ya. Dan di sini bukan ajakan beli atau jual, teman-teman bisa riset sendiri apakah memang ini sesuai atau tidak. Teman-teman bisa riset sendiri lebih dalam. Oke, teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain channel saya ini. Semoga channel ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman selalu profit, selalu sehat, dan
Sampai ketemu di video saya berikutnya. See you at the top. Bye.